Halo, selamat pagi teman-teman. Akhirnya setelah sekian lama ya, kita bisa bertemu di ruang pembelajaran BIPA hari ini. Bagaimana ini kabarnya teman-teman? Sehat ya? Ini ngomong-ngomong, kita baru pertama kali bertemu kan ya? Jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Astri Sandira Pertiwi. Usia saya 22 tahun. Saya dari Universitas Pamulang. Teman-teman bisa memanggil saya dengan Sandra atau ditulis dengan SANDRA. Oke, teman-teman, terlihat kan ya yang di papan tulis. Sebelum masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, bagaimana kesan-kesan belajar BIPA selama ini? Kan teman-teman sudah mempelajari tingkat-tingkat sebelumnya ya kan, seperti A1, A2, dan juga B1. Jadi bagaimana sih perasaan teman-teman, kesannya terhadap bahasa Indonesia dan kebudayaan serta adat-adatnya? Boleh disampaikan jika ada. Ya, pada dasarnya seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita mempelajari sebuah bahasa, kita tidak hanya mempelajari bahasanya saja tuh, jadi harus budayanya kita mengerti, supaya ketika kita berbicara menggunakan bahasa tersebut, kita jadi tidak salah dalam penggunaannya. Seperti itu ya, betul. Kurang lebih seperti itu ya, sama saja. Ketika saya mempelajari bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain, saya juga setidaknya harus sedikit demi sedikit juga mempelajari kebudayaan yang ada di sana, ya kan? Pada intinya kita semua sama ketika mempelajari sebuah bahasa. Kita langsung saja ya masuk ke pembahasan hari ini. Jadi yang kita pelajari itu kan tingkat B2 unit 9 mengenai hari-hari besar nasional di Indonesia. Hari besar nasional itu hari-hari yang seperti apa sih gitu kan, pasti teman-teman bertanya gitu. Atau jangan-jangan sudah ada yang tahu hari-hari besar di Indonesia ini bentuknya apa saja? Karena mengingat kondisi pandemi ya, pasti teman-teman beberapa dari teman-teman ada yang belum bisa kembali ke negaranya. Sangat disayangkan ya, pandemi ini sungguh sangat. betul. Pada umumnya secara luas, hari besar nasional itu bisa digambarkan dengan hari kemerdekaan, hari-hari yang dianggap penting oleh sebuah negara. Baik, jadi apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini gitu? Sama seperti unit-unit yang lain atau di tingkat-tingkat yang lain, bahwa pada unit ini tujuannya teman-teman sekalian mampu diharapkan menyibukkan hari besar nasional di Indonesia beserta perayaannya melalui kegiatan membaca, kemudian menjelaskan acara peringatan Hari Besar Nasional melalui kegiatan berbicara, meringkas acara peringatan perjuangan pahlawan di Indonesia melalui kegiatan menyimak, kemudian menyusun teks upacara peringatan Hari Besar Nasional di Indonesia melalui kegiatan menulis, dan yang kelima, menyusun kalimat yang mengandung penanda kala dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir, memaparkan kebudayaan yang berkaitan dengan Hari Besar Nasional di Indonesia. Jadi pada dasarnya sama saja ya,
kegiatan kita ini mengharapkan bahwa teman-teman mampu nih berbicara, membaca, menulis, menyimak, dan memaparkan kebudayaan Indonesia melalui pembelajaran dengan subjudul Hari Besar Nasional Indonesia. Selanjutnya langsung saja kita ke pembelajarannya. Di sini saya share ya teman-teman, ada teks yang berjudul Pesta Rakyat di Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Atau teman-teman sudah ada yang lancar membaca bahasa Indonesia? Jika sudah, boleh membaca. Judulnya adalah Pesta Rakyat di Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia adalah tanggal yang istimewa, sebab pada tanggal inilah negara Indonesia merdeka. Tepat pada hari itu, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Setiap tahun, bangsa Indonesia menyambut hari ulang tahun atau yang disingkat menjadi HUT Republik Indonesia atau yang disingkat menjadi RI dengan upacara bendera dan pesta rakyat yang meriah. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat dari segala usia menghargai jasa-jasa pahlawan dan mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, jadi teman-teman, di Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus masyarakat atau warga-warga negaranya akan melakukan upacara bendera di pagi hari. Kemudian setelah selesai upacara, umumnya kami atau masyarakat Indonesia itu akan melakukan pesta rakyat. Jadi di sana akan ada lomba-lomba semacam itu. Hal ini dilakukan supaya apa? Supaya generasi-generasi selanjutnya atau generasi-generasi seterusnya itu terus menghargai dan mengingat jasa-jasa pahlawan yang dulu memperjuangkan negara Indonesia. Seperti itu teman-teman. Oke, upacara bendera pada hari kemerdekaan biasanya dilangsungkan di pusat kota dan masyarakat bisa mengikutinya. Lagu yang wajib dinyanyikan dalam upacara ini adalah Indonesia Raya dan Hari Merdeka yang menjadi ciri khas dari seorang Muhammad Hatta. Dalam ejaan yang disempurnakan. Jadi dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD, kata Muhammad itu disempurnakan menjadi Muhammad. Oke, seperti itu teman-teman. Pesta rakyat sudah menjadi tradisi di setiap perayaan HUT RI. Pesta rakyat ini biasa diisi dengan berbagai perlombaan unik seperti lomba panjat pinang, makan kerupuk, hingga balap karung. Jadi itulah tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa ketika pesta rakyat di hari kemerdekaan itu akan ada lomba-lomba. Nah, lomba-lomba ini berupa panjat pinang, makan kerupuk, dan juga balap karung. Mungkin teman-teman ada yang merasa asing, lomba semacam apa ini gitu kan? Kenapa harus ada lomba seperti ini di hari kemerdekaan gitu? Apakah upacara saja tidak cukup gitu kan? Pasti bertanya-tanya teman-temannya. Perlombaan tersebut diperuntukkan bagi segala usia dari anak-anak hingga dewasa. Lomba makan kerupuk merupakan lomba yang selalu ada setiap perayaan HUT RI. Peraturan lomba ini sederhana, yakni kerupuk hanya diikat pada seutas tali dan digantung. Kemudian peserta berlomba memakan kerupuk tersebut tanpa menggunakan bantuan tangan. Jadi teman-teman, itu lomba makan kerupuk itu seperti ini. Kita di lapangan terus
dibuat tiang di kanan kiri, selanjutnya dibuat tali di atasnya dan tali di bawah untuk kerupuk. Jadi ketika memakannya tidak boleh menggunakan tangan gitu. Supaya apa? Supaya berjuang untuk bahwa mendapatkan satu kerupuk saja susah begitu, apalagi memperjuangkan kemerdekaan sebuah negara gitu. Yang kita sadari tidaklah seluas, tidaklah kecil. Oke. Selanjutnya, lain halnya dengan lomba balap karung. Dalam lomba ini, peserta diharuskan melompat dengan menggunakan karung hingga garis finish. Konon, lomba ini merupakan refleksi dari nilai-nilai keprihatinan rakyat pada masa penjajahan Jepang. Saat itu, penjajah sengaja tidak menyediakan bahan pakaian sehingga rakyat Indonesia menggunakan karung untuk menutupi tubuhnya. Jadi, di masa lalu, Indonesia ini pernah dijajah oleh Jepang, teman-teman. Mungkin sebelumnya sudah pernah dipelajari ya di sebelumnya, atau teman-teman sudah mengetahui karena sudah berkunjung di beberapa museum ya kan. Betul, Indonesia ini dijajah oleh Jepang, teman-teman, di masa lalu. Nah, untuk merefleksikan, menggambarkan kejadian tersebut, itu di hari kemerdekaan masyarakat Indonesia menggunakan lomba balap karung gitu. Lomba balap karung itu teman-teman tahu beras kan, beras itu nasi yang masih mentah itu kan ada karungnya itu. Nah, benda itu digunakan untuk balap, dan mereka ketika lomba itu lompat-lompat gitu. Seperti itu. Ini ya seperti yang terlihat di gambar ya. Nanti akan saya putarkan video yang berkaitan dengan pesta rakyat ini. Oke, selanjutnya. Dari seluruh lomba yang diadakan dalam pesta rakyat, lomba panjat pinang adalah yang paling dinanti dan biasanya dijadikan puncak acara. Perlombaan ini biasanya diikuti oleh orang dewasa. Hadiah yang diberikan dalam perlombaan ini bersifat langsung, artinya peserta dapat menerima hadiahnya secara langsung tanpa diserahkan oleh panitia. Hadiah tersebut biasanya berupa kebutuhan rumah, alat rumah tangga, alat-alat elektronik, dan juga uang tunai. Lomba ini menggunakan batang pohon pinang yang dibaluri oli supaya licin. Di bagian puncak pohon digantungkan bagian hadiah dan juga bendera merah putih. Tinggi batang pohon biasanya 8 hingga 10 meter. Sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik supaya bisa mencapai puncak. Diadakannya pesta rakyat yang diisi dengan berbagai lomba dan kesenian ini diharapkan mampu menjadi hiburan bagi masyarakat. Di samping itu, acara tersebut juga dapat dijadikan ajang untuk merefleksikan kembali nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan. Oke teman-teman, jadi di Indonesia seperti itu ketika merayakan kemerdekaan begitu. Harus ada pesta rakyatnya, jadi kita ramai-ramai menghadiri pesta rakyat tersebut begitu teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih merasakan ya yang saya sampaikan tadi. Ini saya ada video mengenai memakan kerupuk, balap karung, dan juga panjat pinang di hari kemerdekaan Indonesia gitu. Boleh disaksikan teman-teman. Jadi kosakata yang dapat teman-teman pelajari dari teks di atas yang tadi kita baca bersama-sama itu dapat, yang pertama ada kosakata raya. Raya. Jadi teman-teman sudah ada yang tahu raya ini bermakna apa di Indonesia.
Jadi raya ini bermakna tadi di beberapa paragraf atau beberapa kata di atas itu terdapat kata raya ya. Salah satunya di judul lagu Indonesia, yakni lagu Indonesia yang wajib dinyanyikan ketika acara 17 Agustus itu adalah lagu Indonesia Raya. Ini merupakan, jadi raya ini bermakna besar atau luas teman-teman. Jadi Indonesia Raya itu artinya Indonesia itu sesuatu yang luas, yang besar seperti itu ya. Jadi betul. Yang kedua ada kata khas, KHAS. Jadi khas ini memiliki arti khusus atau istimewa gitu teman-teman. Jadi khasnya Indonesia ketika merayakan hari kemerdekaan itu ya melakukan upacara bendera dan juga pesta rakyat seperti itu. Selanjutnya ada kata unik atau UNIK. Jadi unik ini memiliki arti tersendiri dalam bentuk atau jenisnya lain daripada yang lain, jadi tidak sama dengan yang lain gitu. Jadi unik gitu, ibaratnya tidak ada yang menyamai seperti itu ya. Benar. Selanjutnya ada kata pinang. Teman-teman sudah ada yang tahu belum pinang itu apa? Belum ada ya. Jadi pinang itu adalah tumbuhan berumpun, berbatang lurus seperti lilin. Biasanya dia panjang tinggi seperti itu teman-teman, yang ramping dan juga tinggi. Tangkai daun yang melekat pada batang berbentuk seperti lembaran kulit. Buah yang tua berwarna kuning kemerah-merahan untuk kawan makan sirih. Selanjutnya ada kata kerupuk, yakni makanan yang dibuat dari adonan tepung dicampur dengan lumatan udang atau ikan. Setelah dikukus, disayat-sayat tipis untuk dibentuk dengan alat cetak, dijemur agar mudah digoreng. Selanjutnya ada kata seutas yang juga bermakna tali. Jadi di Indonesia itu kata seutas dimaknai dengan tali. Berikutnya ada kata karung yang bermakna kantong besar dari bunyi yang kasar, biasanya untuk tempat beras yang tadi saya sampaikan ya teman-teman. Terus ada kata konon yang bermakna gerangan. Konon itu seperti katanya gitu. Apakah benar konon? Sesuatu yang pasti tapi belum terlalu pasti seperti itu. Masih di tengah-tengah antara pasti dan tidak pasti, itu biasanya menggunakan kata konon gitu. Selanjutnya ada kata bersifat yang artinya mempunyai sifat. Jadi kata dasarnya itu adalah sifat teman-teman, yang ditambahin imbuhan ber. Jadi dia jadi bersifat dan maknanya jadi memiliki sifat gitu. Selanjutnya ada kata dibaluri atau dioles gitu. Oke teman-teman, bisa ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaannya. Setelah membaca teks di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi teman-teman bisa menjawabnya, atau ini begini saja teman-teman, ada yang mau menjawab pertanyaan atau membaca satu-satu? Menjawab pertanyaan saja. Oke, boleh teman-teman dijawab pertanyaannya ya. Yang pertama, pada tanggal berapakah Indonesia merdeka? Jadi tadi saya sudah kan, dan juga tertera di teks tanggal kemerdekaan Indonesia gitu. Betul.
Hutri. Oh, pertanyaan hut itu bukan baca Hutri ya teman-teman, tapi dibacanya HUTRI. RI, panjangannya H itu hari, U itu ulang, T itu tahun, R itu Republik, I itu Indonesia. Jadi hari ulang tahun Republik Indonesia kalau di Indonesia itu disingkat menjadi HUT RI atau tadi HUTRI. Ya, dibacanya HUT RI itu. Oke, tadi kan teman-teman sudah menjawab pertanyaannya, dan meskipun ada beberapa yang salah, tapi teman-teman pemahamannya sudah cukup bagus sejauh ini gitu. Artinya apa? Artinya teman-teman sudah bisa menangkap apa yang tadi saya sampaikan dan bagaimana Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan yang kedua, yakni merayakan Hari Guru Nasional. Di sini saya ada teks percakapan ya. Di sini saya ada teks percakapan. Boleh salah satu dari teman-teman membaca bersama saya. Boleh. Oke, mari kita baca. Jadi judulnya merayakan Hari Guru Nasional. Jadi selain hari kemerdekaan, di Indonesia juga ada hari besar nasional lain, yakni Hari Guru Nasional, yang mana itu dianggap sebagai ulang tahun guru. Para guru, seluruh guru di Indonesia dirayakan pada hari itu. Jadi jika teman-teman bertanya kapan sih hari guru ini dirayakan, jadi hari guru ini dirayakan pada setiap tanggal 25 November. Oke, langsung saja kita baca percakapannya. Saya sebagai Diego mungkin, saya sebagai saya dulu yang praktekkan sendiri ya. Oke, jadi di sini ada Diego. Jadi, hai Van, apa kabar? Kamu masih ingat tentang kemarin? Ya, Van menjawab, kemarin? Diego, iya, kemarin hari apa? Kemarin hari Rabu kan? Iya, kamu benar. Tapi maksudku kemarin adalah Hari Guru Nasional. Jadi Avan menjawab, iya juga ya. Aku ingat sekarang. Kenapa memangnya? Kata Avan. Diego menjawab, di hari guru kemarin apa yang kamu lakukan? Jadi Avan menjawab, aku mengucapkan selamat kepada guruku. Hanya itu? Tanya Diego. Tidak. Setelah pelajaran, aku dan teman sekelasku tidak langsung pulang. Soalnya, kami memiliki kegiatan berupa rencana memberikan kejutan untuk guru kami. Oh ya? Kata Diego. Apa kegiatan yang kamu lakukan dengan teman sekelasmu? Tanyanya. Kami berkumpul di dalam kelas, kemudian salah satu temanku memanggil salah satu guru favorit kami dan wali kelas kami untuk datang ke dalam ruang kelas. Wow, bagus sekali. Selanjutnya, apa yang kalian lakukan? Tanya Diego. Begitu sampai di ruang kelas, keduanya duduk di depan kelas. Semua siswa berdiri bersama. Kegiatan itu dipimpin oleh ketua kelas kami. Setelah kami membuka agenda, kami bernyanyi bersama. Omong-omong, lagu apa yang teman sekelas menyanyikan? Apakah lagu dangdut atau pop? Tanya Diego. Apa menjawab, tidak mungkin menyanyikan lagu dangdut atau pop. Kami menyanyikan lagu yang sangat menyentuh hati. Kamu tahu kan lagu Terima Kasihku Kuucapkan? Diego menjawab, tentu saja aku tahu. Itu lagu yang sangat luar biasa. Ide siapa itu? Avan tertawa. Aku dan teman sekelasku, katanya. Diego menanggapi, bravo sekali. Ide yang bagus, aku suka itu. Avan bertanya, kamu tahu tidak, lagu itu bisa membuat beberapa gadis menangis.
Diego menjawab, kalau kamu, dan apakah beberapa anak laki-laki juga menangis? Juga bertanya. Iya, ada beberapa, tapi aku tidak menangis. Meski begitu, lagu tersebut memang sangat menyentuh. Iya, benar sekali. Aku setuju akan hal itu, tanggapan dia. Jadi di Indonesia itu setiap tanggal 25 November, teman-teman, itu khususnya ini ya, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah itu, mereka merayakan Hari Guru Nasional gitu. Umumnya mereka akan membuat kejutan atau hadiah-hadiah sebagai penghormatan, sebagai rasa terima kasih mereka kepada guru-guru karena sudah berjuang sejauh dan selelah itu untuk mengajarkan mereka sebuah ilmu seperti itu. Jadi ya mungkin teman-teman juga ada ya hari-hari di negara asal teman-teman juga merayakan hari-hari besar semacam itu, seperti itu. Oke, bagus. Jadi bercakap-cakap lumayan sudah lancar, mungkin karena sudah B2 ya teman-teman, jadi tingkat berbahasa Indonesianya sudah sangat jauh lebih bagus gitu ya, daripada pertama kali belajar. Oke, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai upacara bukan maaf perayaan Hari Kartini. Dan ini teman boleh menyimak ya, saya akan membacakan perayaan di Hari Kartini. Boleh disimak ya teman-teman teks yang saya bagikan di layar. Perayaan Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879. Beliau merupakan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Beliau terkenal dengan bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang merupakan kumpulan dari surat-suratnya. Hari Kartini sering diperingati dengan hal-hal yang dikaitkan dengan perkembangan emansipasi wanita. Hari besar tersebut selalu diwarnai dengan maraknya peragaan busana yang bernuansa adat, karnaval dengan menggunakan busana adat daerah, dan seminar tentang kewanitaan di emansipasinya. Perayaan Hari Kartini biasanya dilakukan di sekolah-sekolah tingkat dasar hingga menengah dengan maksud membentuk rasa nasionalisme sejak dini. Meski dikatakan sebagai pelopor emansipasi perempuan, namun kaum laki-laki biasanya turut dilibatkan dalam perayaannya. Anak-anak biasanya diminta untuk mengenakan pakaian adat dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Selain itu, mereka pun dilibatkan dalam perlombaan yang menuntut keterampilan, khususnya untuk anak perempuan seperti menari, bernyanyi, peragaan busana, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, selain hari kemerdekaan dan hari guru, ada lagi salah satu hari yang memperingati jasa pahlawan itu adalah Hari Kartini. Jadi Ibu Kartini ini adalah seorang wanita yang sangat dipandang oleh wanita-wanita Indonesia sebagai arah kiblat mereka dalam memperjuangkan emansipasi. Itu seperti Wonder Woman yang di Indonesia, teman-teman. Jadi begitu ya. Jadi setiap tanggal 21 April itu khususnya dari kalangan sekolah dasar dan juga sekolah menengah akan merayakan Hari Kartini, yang mana mereka akan menggunakan baju adat, baju karnaval, dan lain sebagainya. Misalnya mereka akan berkeliling, kalau di kampung-kampungnya akan berkeliling kampung dengan menggunakan baju tersebut. Itu setelah menyimak bacaan tadi, teman-teman boleh menjawab soal yang sudah tertera ya di layar kita. Oke, itu nanti boleh dikumpulkan ya teman-teman nanti saja. Jadi kita langsung saja ke pembahasan berikutnya. Jadi pertanyaan tadi dikerjakan setelah pertemuan ini, kemudian nanti bisa dikirimkan ke saya dan saya akan evaluasi nantinya di akhir. Oke, kita lanjut.
saya ada satu tugas lagi. Sekalian ini kita ke pembahasan yang selanjutnya teman-teman, yaitu upacara peringatan Hari Besar Nasional. Karena di sini bentar teman-teman, kita langsung ke pembahasan berikutnya, yakni upacara bendera. Jadi di sini teman-teman, kita kan yang dipelajari menulis ya, jadi saya sudah menyiapkan teka-teki silang untuk teman-teman jawab. Kita jawab bersama-sama saja. Oke, langsung saja. Kita nih pertanyaan yang satu menurut 21 April adalah hari. Kita itu huruf pertamanya huruf K. Hari apa teman-teman? Boleh dijawab yang bisa. Betul, Hari Kartini. Yang satu mendatar. 17 Agustus 1945 adalah hari ya, jadi di Indonesia pada tanggal 17 Agustus ini dirayakan sebagai hari apa teman-teman? Oke, kalian tahu? Ya benar sekali, kemerdekaan. KEMERDEKAAN, kemerdekaan. Oke, selanjutnya pohon yang digunakan untuk perlombaan di hari kemerdekaan. 2 mendatar, iya benar, pohon pinang. Tepat sekali teman-teman. Selanjutnya 2 mendatar, 2 menurun, raya sama dengan besar, ya benar, BESAR. Betul. Kemerdekaan Indonesia jatuh pada bulan Agustus. Benar sekali. Teman-teman ini sangat tanggap ya. Yang terakhir, selain lagu Indonesia Raya, ketika upacara bendera di hari kemerdekaan, lagu yang wajib dinyanyikan adalah lagu yang berjudul Hari Merdeka, MERDEKA. Oke, selanjutnya. Ini teman-teman sudah bener ya ejaannya, meskipun tadi ada yang kurang tepat. Kemerdekaan itu panjang ya teman-teman, tuh jadi tulisnya kemerdekaan. A-nya 2 bukan 1, kemerdekaan. Oke. Pinang. Kalau Pinang itu PINANG. Pinang ini jadi ada N-nya teman-teman, tidak langsung D ya. Jadi ada Pinang itu PINANG, Pinang gitu. Bukan PINAG, Pinang dong dibacanya. Seperti itu, betul sekali. Selanjutnya kita akan masuk ke tata bahasa, pembahasan tata bahasa. Jadi kali ini yang akan kita pelajari itu apa sih gitu kan? Kita akan belajar tentang penanda kala atau waktu. Jadi tenses, di sini ada uraiannya teman-teman ya. Tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu, sekarang, masa depan, atau masa lalu. Terjadinya sesuatu perbuatan atau peristiwa. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, tenses disebut dengan penanda kala atau penanda waktu. Jadi di bahasa Inggris ya teman-teman, itu kan ada tenses. Jadi di Indonesia juga ada, dia berupa disebutnya penanda kala atau waktu gitu. Masa sekarang, masa lalu, ataupun masa depan, seperti itu.
Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Chair, bahwa penanda kala dalam bahasa Indonesia terbagi atas 3 jenis yang diwakili oleh kata akan, sedang, dan sudah. Penanda kala tersebut dalam penggunaannya harus diikuti oleh kata kerja atau verba seperti makan, minum, pergi, tidur, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti ini. Yang pertama ada kata akan. Jadi kata akan ini kata yang akan datang atau kata digunakan di masa depan seperti itu. Artinya belum terjadi seperti itu. Kata akan ini kalau contohnya itu saya akan tidur di kamar kakak gitu. Jadi kalimat ini bermakna saya belum tidur gitu dan masih berencana untuk tidur di kamar kakak gitu. Paham ya teman-teman ya? Atau saya akan pergi ke Korea, artinya saya belum pergi ke Korea, masih di sini gitu. Artinya itu masih sebuah rencana gitu. Selanjutnya ada kata sedang, yang berarti sedang itu masa sekarang gitu, sedang dilakukan seperti itu. Contohnya Louis sedang tidur. Louis sedang tidur di kelas itu. Artinya ketika pembelajaran berlangsung saat ini, Louis ini malah tidur di kelas gitu. Dia sedang melakukan kegiatan tidur di tengah-tengah kegiatan belajar seperti itu. Atau saya sedang makan, artinya saya betul dalam keadaan makan saat ini seperti itu. Yang terakhir ada kata sudah, yang artinya itu terjadi di masa lalu gitu. Misalnya contohnya, saya sudah tidak lelah karena saya sudah beristirahat. Artinya saya tadinya lelah atau capek, jadi tidak lelah karena sudah beristirahat seperti itu. Artinya lelah itu sudah hilang dari tadi, sudah tertinggal tadi seperti itu. Atau saya sudah makan, artinya saya sudah melakukan atau kegiatan itu sudah selesai seperti itu. Jadi terjadinya di masa lalu. Oke. Ini saya ada pertanyaan pilihan ganda ya teman-teman. Kita jawab bersama-sama aja ya. Boleh. Sekarang nomor pertama sekarang ibu titik-titik menyiram bunga di halaman. Yang A adalah akan, yang B tidak, yang C sedang, yang D sudah. Ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya adalah C, sedang. Jadi sekarang ibu sedang menyiram bunga di halaman. Pertanyaan yang kedua, baru saja titik-titik menjemput ayahnya ke bandara. Doni kehilangan kunci motornya sehingga dia tidak jadi menjemput ayahnya. Apa nih teman-teman? Tadi berencana. Dia hanya baru berencana, tapi belum dilakukan seperti itu. Ya, jawabannya adalah B, akan. Jadi baru saja akan menjemput ayahnya ke bandara. Doni kehilangan kunci motornya sehingga dia tidak jadi menjemput ayahnya. Jadi Doni ini baru berencana akan menjemput ayahnya, tapi sayangnya kunci motor kendaraannya tidak ada sehingga dia tidak jadi menjemput ayahnya ke bandara. Yang ketiga, kata sudah menandakan keadaan di masa A lalu, B depan, C kini, D sekarang. Di masa lalu, kan sudah terjadi, kan sudah lewat masanya, jadi itu terjadi di masa lalu. Yang keempat, menurut Abdul Chair, penanda kala terbagi menjadi benar 3 jenis, yakni bentuknya akan, sudah, dan sedang. Oke. Kita ke pembahasan selanjutnya teman-teman, mengenai kebudayaan masyarakat Indonesia di hari kemerdekaan. Tadi kan di
awal sudah disampaikan ya bagaimana masyarakat Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Jadi ibarat kata seperti ini, upacara bendera, lomba balap karung, dan lomba panjat pinang, makan kerupuk seperti itu sudah menjadi kebudayaan atau adat kebiasaan di Indonesia ketika hari kemerdekaan, teman-teman. Betul. Jadi ketika kemerdekaan sedang berlangsung, hari kemerdekaan sudah tiba seperti itu ya, hal-hal itu apabila tidak dilakukan terasa ada yang janggal seperti itu. Jadi sesuatu yang menjadi sudah wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaan dengan melakukan upacara bendera dan pesta rakyat lainnya gitu. Di beberapa tempat bahkan ada yang merayakannya lebih dari lomba seperti itu. Jadi di balik kesenangan dan nilai-nilai yang diambil, kegembiraan dan lain-lain seperti itu, ini juga kegiatan semacam itu tuh dilakukan agar kebudayaan di Indonesia tetap melekat di diri mereka seperti itu, supaya generasi selanjutnya terus supaya generasi seterusnya itu terus mempertahankan kebudayaan yang sudah diajarkan sejak nenek moyang seperti itu, teman-teman. Jadi bukannya tidak boleh tidak dilakukan, boleh saja apabila beberapa kondisi mendesak dan tidak harus melakukan kegiatan semacam itu. Tapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih terasa jika hari itu adalah hari kemerdekaan itu apabila kebudayaan yang biasa dilakukan tetap dilakukan seperti itu. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Ini sama seperti negara asal teman-teman, bahwa teman-teman pasti memiliki kebudayaan yang tidak boleh ditinggalkan semacam itu kan, seperti harus tetap tertanam seperti itu. Jadi tidak boleh dilupakan ya teman-teman. Betul. Jadi apabila teman-teman bertanya kenapa sih Indonesia itu melakukan perayaan kemerdekaan dengan cara seperti itu gitu kan. Jadi teman-teman, mungkin ada beberapa negara asal teman-teman sama seperti Indonesia yang dulunya pernah dijajah gitu, kita mengerti betapa ibaratnya mendengar cerita dari sejarah-sejarah yang lalu saja itu terasa menyakitkan seperti itu. Dijajah sebegitu lama, sebegitu panjangnya, seolah kita berjuang memperjuangkan kemerdekaan itu tidak mudah seperti itu. Jadi guna dari kegiatan-kegiatan tadi, bahwa lomba-lomba pesta rakyat dan upacara bendera, selain untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan, itu juga seperti mengingat bahwa untuk mencapai titik kemerdekaan itu tidak mudah gitu, harus ada yang diperjuangkan, harus ada yang dikorbankan seperti itu. Jadi harus ada keringat yang terus mengucur keluar seperti itu filosofinya ibaratnya. Jadi ketidakmudahan di masa lalu juga harus tetap diingat dengan melakukan lomba-lomba semacam itu, teman-teman. Nah, mungkin di beberapa negara lain juga melakukan hal yang sama. Jadi saya rasa ya sah-sah saja. Ya memang seperti itu, kebudayaan setiap negara berbeda-beda gitu. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman mengenai pembahasan kita hari ini. Baiklah. Oh, tentang penanda kala waktu gitu. Iya, konsepnya sama, di bahasa Inggris ada tenses seperti itu. Jadi di Indonesia juga ada kata-kata yang saya sedang berjalan, saya sedang makan, saya sudah makan, saya sudah tidur, saya akan jalan-jalan gitu, atau saya akan istirahat, seperti itu konsepnya. Ini seperti contohnya. Kalau teman-teman sudah selesai mandi, kalau ada yang bertanya apakah kamu sudah mandi, jawabannya adalah sudah, karena sudah dilakukan. Terus itu betul teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kesimpulan dari
pertemuan kali ini adalah di Indonesia itu terdapat hari-hari besar nasional sama seperti negara-negara lain gitu. Dan hari nasional ini contohnya hari kemerdekaan, hari buruh, hari Kartini, dan juga hari-hari yang lain seperti hari buruh misalnya, atau ya betul sekali hari pahlawan gitu kan. Dan setiap hari-hari ini dirayakan itu dengan kebudayaan yang berbeda-beda gitu. Misalnya di kemerdekaan, kebudayaannya yang diambil adalah adatnya lomba pesta rakyat. Jika di hari Kartini yang diambil adatnya adalah memperagakan busana-busana atau tentang kisah-kisah tentang memperjuangkan emansipasi wanita. Jika di hari guru itu umumnya biasanya mereka akan menyanyikan lagu-lagu yang atau memberikan hadiah atas bentuk rasa terima kasih kepada guru, atau membuat film pendek atau video semacam itu teman-teman. Jadi setiap perayaan itu memiliki kebudayaan masing-masing seperti itu. Tapi meskipun begitu, tujuannya tetap sama, supaya generasi muda, generasi saat ini, atau teman-teman yang ingin mempelajarinya seperti teman-teman sekarang, itu dapat sebagai pemahaman, sebagai agar lebih mempertahankan kebudayaan yang ada gitu. Pemahaman bahwa ketika hari itu tiba, yang dilakukan tidak hanya upacara bendera saja, tapi ada kegiatan-kegiatan yang lain teman-teman. Baik, terima kasih sudah bersedia masuk ke dalam forum ini dan mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya ini dirasa kurang tepat atau kurang paham teman-teman, tapi semoga saja memberikan manfaat kepada teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.